بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk dalam pembahasan berkaitan dengan fidyah. Seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika dia khawatir terhadap dirinya sendiri atau terhadap anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa. Namun, diwajibkan bagi mereka membayar fidyah, yaitu dengan memberi makanan orang miskin setiap harinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Argumentasi dari ayat ini adalah bahwa dibolehkannya tidak berpuasa dalam ayat ini dikhususkan bagi orang yang sudah tua, wanita yang sudah sangat lemah, orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta wanita yang sedang hamil dan menyusui jika keduanya khawatir terhadap dirinya sendiri atau pada anaknya. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam hadis Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Saudaraku seiman, Anda telah mengetahui bahwa ayat ini telah dinasakh, dihapus, berdasarkan dua hadis Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhum. Hanya saja telah diriwayatkan secara sahih dari Abdullah bin Abbas bahwa ayat tersebut tidak dinasakh, dan ayat tersebut berkenaan dengan orang yang sudah tua dan wanita lemah yang keduanya tidak mampu melaksanakan puasa. Maka keduanya diwajibkan memberi makan orang miskin setiap hari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena itu, muncul sangkaan bahwa pendapat Ibnu Abbas bertentangan dengan pendapat mayoritas sahabat. Khususnya jika Anda tahu bahwa Abdullah bin Abbas telah menyatakan dengan tegas dalam riwayat lain bahwa ayat tersebut dinasakh. Hadis tersebut adalah berbunyi, diberikan keringanan kepada orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal tersebut meskipun keduanya sanggup mengerjakan puasa. Jika mau, keduanya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hanya saja mereka diharuskan memberi makan orang miskin setiap hari dan tidak ada kewajiban mengqadha puasa baginya. Selanjutnya, hukum itu dinasakh oleh ayat berikut, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Telah ditetapkan bagi orang yang sudah tua dan wanita tua yang lemah, jika keduanya tidak mampu mengerjakan puasa, serta wanita yang sedang hamil dan wanita yang menyusui, jika keduanya khawatir, maka mereka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib memberi makan orang miskin setiap hari. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnul Jarud, Al-Baihaqi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ada sebagian orang yang melihat lahiriah riwayat terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir dari kitab sahihnya, yang secara tegas menyebutkan penafian nasakh, seolah-olah tidak dinasakh ayat tersebut, itu penghapusan dalil, sehingga mereka mengira bahwa pendapat Abdullah bin Abbas bertentangan dengan mayoritas sahabat. Ketika mereka berhadapan dengan riwayat yang secara tegas menyebut nasakh, mereka pun mengklaim bahwa pendapat Abdullah bin Abbas bertolak belakang. Namun yang benar dan tidak diragukan lagi bahwa ayat ini telah dinasakh, dihapus, tetapi dengan pengertian nasakh menurut pemahaman salafus salih, yaitu para salafus salih radhiyallahu anhum menyebut nasakh sebagai penghapusan dalil umum, mutlak, lahir, dan lain-lainnya, baik dengan memberikan pengkhususan, pembatasan, maupun membawa pengertian mutlak kepada muqayyad untuk kemudian ditafsirkan dan dijelaskan. Sampai-sampai mereka menyebut istitsna, pengecualian,
syarat, dan sifat sebagai nasakh, karena lafaz-lafaz itu mengandung makna penghapusan arti lahiriah dan penjelasan makna yang dimaksud. Dengan demikian, dalam bahasa mereka, nasakh berarti penjelasan maksud dengan menggunakan lafaz lain, bahkan dengan sesuatu di luar hal tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan merujuk ke dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in karya Imam Ibnul Qayyim dan juga Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang mencermati ungkapan mereka, yaitu para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, niscaya akan mengetahui begitu banyak ungkapan-ungkapan mereka yang seperti itu. Pada saat yang sama, hilanglah berbagai kesulitan yang mengharuskan menafsirkan ungkapan mereka itu dengan istilah baru yang datang kemudian, yang pada intinya dihapusnya hukum syariat terdahulu dengan dalil syariat berikutnya bagi para mukallaf, yaitu orang-orang yang terkena hukum syariat. Pengertian ini memperkuat bahwa ayat tersebut bersifat umum yang mencakup setiap mukallaf, meliputi semua orang yang mampu mengerjakan puasa maupun yang tidak mampu. Dalilnya dari sunnah atau dari hadis adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah berada di bulan Ramadan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan itu, siapa yang mau berpuasa, dia akan berpuasa. Sedangkan siapa yang enggan, dia tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah dengan memberi makanan seorang miskin. Oleh karena itu turunlah ayat ini, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kamu yang masuk atau berada dalam bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin hadis Abdullah bin Abbas yang secara terang-terangan menyatakan nasakh mengandung kerancuan, yakni bahwa rukhsah keringanan itu diberikan kepada orang tua, laki-laki maupun perempuan, padahal keduanya mampu menjalankan puasa. Tetapi kerancuan itu akan hilang jika telah tampak jelas oleh Anda bahwa penyebutan kedua jenis orang tersebut hanya untuk mengemukakan dalil, bukan untuk pembatasan. Adapun dalil yang mendukung pengertian ini adalah hadis itu sendiri. Jika keringanan itu untuk orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, kemudian dihapus dan disisakan bagi orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, maka apa makna keringanan yang telah ditetapkan ini? Lalu dihapuskan kembali jika penyebutan nama mereka bukan untuk mengemukakan dalil, melainkan untuk pembatasan. Jika Anda sudah mulai memahami dan benar-benar meyakini ini, maka telah muncul ketetapan tegas pada diri Anda bahwa mana ayat tersebut mansukh, dihapus bagi orang yang mampu mengerjakan puasa, dan tidak dimansukh bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Hukum yang pertama merupakan nasakh dengan menggunakan dalil Al-Quran, sedangkan hukum yang kedua ditetapkan dengan dalil sunnah yang tidak dinasakh sampai hari kiamat. Hal tersebut diperkuat oleh Abdullah bin Abbas di dalam riwayat yang jelas-jelas menyebutkan kata nasakh. Beliau mengatakan ditetapkan bagi orang laki-laki yang sudah tua dan wanita tua yang lemah, jika keduanya tidak mampu mengerjakan puasa, serta wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika keduanya khawatir pada dirinya atau pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa, tetapi harus memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Pengertian itu semakin jelas lagi oleh hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, adapun masalah puasa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah lalu berpuasa selama 3 hari setiap bulannya, juga puasa Asyura. Kemudian Allah menetapkan kewajiban berpuasa kepada beliau dan dia pun menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Setelah itu, Allah menurunkan ayat yang lain
yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan demikian, Allah telah menetapkan puasa bagi orang yang mukim, yang menetap di tempat tinggal, dan orang yang sehat. Dia juga memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Dia menetapkan kewajiban memberi makan orang miskin bagi orang tua yang tidak mampu menjalankan puasa. Demikianlah dua ketentuan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan juga Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Kedua hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak berlaku bagi orang yang mampu berpuasa, namun ia berlaku bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Maksudnya, ayat itu berlaku untuk orang-orang tertentu. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hal ini sejalan dengan para sahabat yang lainnya. Hadisnya pun sejalan dengan dua hadis yang lainnya, yaitu hadis Abdullah bin Amr dan hadis Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhum, serta tidak pula bertolak belakang. Dengan demikian, ucapannya ayat tersebut tidak dinasakh, ditafsirkan oleh ucapannya ayat tersebut mansukh. Maksudnya ayat tersebut mempunyai penerapan khusus. Jadi, jelaslah bahwa nasakh dalam pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum sama artinya dengan pengkhususan dan pembatasan dalam pemahaman ulama usul fikih setelah mereka. Hal itu pula yang diisyaratkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya. Saudaraku seiman, Anda mungkin akan menyangka bahwa apa yang ditegaskan dari Abdullah bin Abbas dan Mu'adz radhiyallahu anhuma di atas hanya sekadar pendapat, ijtihad, dan pemberitahuan yang tidak setingkat dengan hadis marfu' yang mengkhususkan keumuman Al-Quran dan mengikat kemutlakannya serta menafsirkan keumumannya. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, ulama hadis sepakat bahwa kedua hadis tersebut marfu', ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia tidak boleh diselisihi, tidak boleh ditolak, karena keduanya menafsirkan apa yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat. Dengan kata lain, kedua sahabat tersebut termasuk orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu dan memberitahukan tentang peristiwa yang berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Artinya bisa dipastikan bahwa hadis ini menjadi sandaran yang sangat kuat. Silakan lihat dalam kitab Tadribur Rawi karya As-Suyuti dan juga Ulumul Hadis karya Ibnu Salah. Kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menetapkan bahwa hukum ini berlaku bagi wanita yang menyusui dan wanita hamil. Maka dari mana beliau memberikan ketetapan hukum tersebut? Tidak dilakukan, tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut berasal dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi posisinya yang tidak sendiri tetapi disetujui oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan bahwa ayat ini mansukh. Dari Malik, dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang seorang wanita hamil jika mengkhawatirkan kandungannya, maka dia menjawab, dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus memberi makan 1 mud gandum setiap hari kepada 1 orang miskin. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya dan sanadnya sahih. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Ad-Daraqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dia menilainya sahih. Dia berkata, wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha'nya. Diriwayatkan pula dari jalur yang lain, beliau mengatakan bahwasanya istri beliau, yaitu Abdullah bin Umar, istri beliau pernah bertanya kepadanya ketika tengah hamil. Maka beliau menjawab, tidak perlu berpuasa, tetapi kamu harus memberi makan kepada 1 orang miskin setiap hari dan tidak perlu mengqadha'. Sanad hadis ini jayyid. Adapun dari jalur yang ketiga,
Masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang anak perempuannya dinikahi oleh seseorang dari kaum Quraisy. Suatu waktu, ketika dia sedang hamil, dia merasa haus di siang hari pada bulan Ramadan. Maka Abdullah bin Umar memerintahkannya untuk tidak berpuasa dan mengharuskannya memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari dari hari yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa. Jawaban ketiga, tidak ada pertentangan antara Abdullah bin Abbas dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana hal ini telah ditetapkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Penjelasan ini menerangkan maksud tidak diwajibkannya puasa bagi wanita hamil dan menyusui yang disebutkan pada hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi terdahulu, yaitu jika dia khawatir terhadap diri atau anaknya. Karena itu, dia harus memberikan makanan kepada orang miskin dan tidak perlu mengqadha atau membayar utang puasanya. Ad-Daraqutni meriwayatkan dengan sanad yang dinilainya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah melihat istrinya hamil atau menyusui. Maka dia berkata, kamu termasuk orang yang tidak perlu berpuasa, tetapi kamu harus memberikan makanan kepada orang miskin dan tidak harus mengqadha. Kemudian permasalahan yang lain, tidak benar jika alasan peniadaan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui makan dengan peniadaan kewajiban puasa bagi musafir, sehingga mereka tetap harus mengqadhanya. Pendapat ini tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran telah menjelaskan peniadaan kewajiban puasa bagi musafir. Allah berfirman, "Faman syahida minkum faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Al-Quran juga menjelaskan makna peniadaan kewajiban puasa bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa wanita hamil dan wanita menyusui termasuk dalam cakupan ayat ini, bahkan dia termasuk yang dikhususkan bagi mereka, sehingga mereka tidak perlu mengqadha namun cukup untuk membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam.